Ya, kalau itu yang dikatakan benar bahwa kami presiden dan saya minta jatah, pasti kayak saya marah sebenarnya apa benar. Dan tolong dilaporin aja yang ngomong gitu. Ya, pemirsa, pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa ada tokoh tertentu yang kemudian mencatut nama Presiden dan Wapres menyangkut perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia menjadi bola panas. Sejak kerjasama dengan Freeport diteken pada tahun 67, perbincangan tentang Freeport memang selalu menerbitkan cerita dua sisi, manis dan pahit sekaligus. Cerita di balik proses renegosiasi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia berbau aroma tak sedap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebutkan ada tokoh tertentu yang mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk mengambil keuntungan. Pencatut ini menjanjikan bakal membantu Freeport untuk mendapat kontrak baru dan melanjutkan penambangan di Grassberg, Mimika, Papua setelah kontrak lama berakhir tahun 2021 mendatang. Ya, kalau itu yang dikatakan benar bahwa kami presiden dan saya minta jatah, pasti kayak saya marah sebenarnya apa benar. Dan tolong dilaporin aja yang ngomong gitu. Kerjasama dengan Freeport bermula di masa awal Soeharto tahun 1967. Selanjutnya, Freeport mendapat perpanjangan tahun 1991. Dari Freeport, pemerintah setidaknya mendapat pemasukan hingga 15,2 miliar dolar Amerika Serikat. Pemasukan terbesar dari pajak penghasilan PPh Badan yaitu 9,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara dari royalti 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, dan untuk membahas aksi catut-mencatut dan juga sejauh mana proses renegosiasi dengan Freeport telah berlangsung, kami telah menghadirkan Said Didu, staf ahli khusus dari Menteri SDM, lalu ada Satya Widya Yuda, Wakil Ketua Komisi 7 DPR, dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Arimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Catut-mencatut Pak Ogah begitu ya, kata Pak Said Didu. Bukan hal baru sebenarnya, tapi untuk era sekarang ini jadi rame. Yang pertama sekali begini Nung, saya kebetulan mengikuti Freeport ini cukup dekat. Setidak-tidaknya dalam 3 atau 4 bulan terakhir itu ada 5 sampai 6 pertemuan. Dan salah satu pertemuan yang menarik untuk saya adalah bahwa di situ ada beberapa pemimpin media, lalu di situ disebutkan memang ada nama yang mencatut nama presiden dan wakil presiden. Kalau benar ada rekamannya. Seperti apa posisinya mencatut itu? Itu saya tidak tahu persis, tapi kalau benar ada rekaman seperti yang diakui dalam sebuah pertemuan itu, maka ini adalah fakta yang valid. Mungkin 99,99%. Kecuali yang 0,01% itu kalau rekaman itu dibantah. Kabarnya dari Freeport sendiri menceritakan kepada Pak Sudirman Said begitu ya tentang masalah ini. Saya paham betul bahwa Pak Sudirman Said ini latar belakangnya akuntan. Akuntan itu tidak mungkin menyatakan sesuatu kalau tidak ada bukti. Jadi saya yakin penuh bahwa beliau punya bukti yang sangat kuat bahwa memang itu terjadi. Dan saya yakin betul bahwa beliau memegang bukti itu. Dan saya sih menyampaikan ke beliau, amankan bukti ini. Kalau perlu serahkan ke nomor 1 untuk disimpan negara sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa di negara kita ini masih sembraut. Masih sembraut, masih ada istilah tadi Mbak, bahwa masih banyak mencontoh Pak Ogah. Cepat dulu dong baru lewat. Ya kira-kira cepat dulu baru lewat. Jadi apakah mencoba-coba? Tapi saya kalau mendengarkan ceritanya ini agak menarik karena terus terangnya bumbunya yang disebutkan seperti Pak Ogah banyak pintu yang dilalui. Jadi kemungkinan kalau ini tapi apakah itu akan dilakukan? Kita belum tahu. Karena itu kan masih cerita, ya, usaha untuk melakukan. Nah, saya tanya Pak Sudirman Said, Pak, apa tujuan Bapak mengungkap hal seperti ini? Itu kan penting. Apa tujuannya? Dia menyatakan, 1, saya ingin Kementerian SDM ini transparan. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Yang kedua,
saya ingin masyarakat tahu bahwa tidak semua yang ngomong ideal di luar itu adalah orang idealis. Ternyata Pak Oga juga, gitu kan? Dia mau menunjukkan itu bahwa jangan terlalu percaya omongan orang, padahal dia Pak Oga. Ada satu hal yang saya garis bawahi dari Pak Said Didu tadi, masih ada. Berarti dari dulu memang ada kan Mas Arifin? Iya, dan belum lama ini ada lagi kan di Singapura, bayar di Texas, ngaku-ngaku mewakili pemerintah Indonesia dalam lomba kunjungan. Itu kan juga Pak Ogah juga, ngaku-ngaku juga, catut nama juga. Atau catut nama, atau memang sebetulnya betul, tapi begitu dianggap, wah bahaya ini dianggap mencatut bisa juga. Tapi kalau saya percaya ini ada catut, karena kalau kita lihat, kalau tidak begitu, untuk apa Presiden pada tanggal 6 Oktober minta James Moffett datang langsung ketemu 4 mata dengan Presiden. Dan ketika itu juga Menteri Sudirman Said disuruh mendadak suruh datang menunggu di luar. Jadi menurut saya pasti Presiden mau ngecek apa ada yang mengatasnamakan saya gitu. Dan dia mau bilang bahwa nggak ada yang mengatasnamakan saya atau Wapres itu. Dia ditekankan bahwa tidak ada, pokoknya urusannya dengan saya. Artinya dia ada krisis, dia mau bilang sama Freeport, dia udah langsung ke saya, nggak ada orang-orang yang mewakili saya gitu. Terungkap nggak sih di rapat-rapat komisi kalau seperti ini nih? Ini jujur aja. Jujur saja. Mengemuka di publik baru aja, Pak. Baru ya. Iya, dan kebetulan mengemuka di publik di saat kita reses. Jadi memang belum ada interaksi sama sekali antara kita dengan kementerian. Tapi bukan hal yang mengherankan buat Pak Satya yang seperti ini. Wah, kalau bukan mengherankan, bukan untuk saya, untuk bangsa Indonesia ini. Ya, kalau saya lihat bahwa di negara kita ini kan budaya semacam itu mungkin aja bisa terjadi. Ya di segala macam sisi. Apalagi kalau orang yang tidak sadar pola pengambilan keputusan. Kalau orang yang sadar pola pengambilan keputusan, ya dia tahu sebetulnya siapa sih yang the authorized person yang melakukan satu keputusan. Kalau dari zaman dulu ya, orang itu mengistilahkan zaman Orde Baru itu one stop shopping, Pak. Ya, kalau kita bisa meyakinkan Pak Harto, meyakinkan presiden semuanya urusan selesai. Karena beliau betul-betul the authorized person. Gitu, tapi sekarang kan tidak begitu. Sekarang ini kan tidak, kewenangan terdistribusi sampai ke bawah. Betul. Ya, pada saat kita bilang bahwa kita sudah dapat persetujuan di menteri, si Pak Gubernur, Bupati bisa bilang itu kan menteri, bukan saya. Itu membuat usaha menjadi Pak Ogah itu lebih mudah. Bukan, atau mata rantai pengambilan keputusan saat ini itu tidak sesimpel zaman dulu. Ya, dan untuk orang yang berusaha saya bilang yang menjadi Pak Ogah menjadi brokernya itu lebih mudah atau menjadi lebih sulit bekerjanya? Saya rasa ini kan karena punya kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan dalam tingkat tertentu, saya rasa tidak mungkin bisa menjamin seperti itu. Coba bayangkan isinya itu adalah menjamin perpanjangan kontrak. Akhirnya Bang Don cerita juga isinya. Lalu kemudian kasih saham kepada presiden dan wakil presiden 10%. Kemudian saya pegang proyek power plant-nya di proyek di Papua. Jadi coba bayangkan itu, dan kalau kita lihat proses negosiasi ini tahun 2019 baru dimulai untuk tahun 2021. Ini kan sama dengan bermain di tikungan. Main di tikungan, di scrimmage, lalu kemudian mungkin bisa gol di injury time, dan kita bisa tahu pintunya itu adalah soal legislasi, bukan? Kalau legislasi itu lolos, dan harus ada orang yang menjamin legislasi itu lolos. Nanti apakah Pak Satya setuju atau tidak DPR, itu mungkin urusan 2019 atau sebelumnya, kira-kira begitu. Jadi kalau lihat ini, maka kalau Sudirman Said bilang, politisi, pimpinan sebuah lembaga tinggi negara, ya semua orang mestinya bisa tahu siapa. Politisi, betul begitu? Ya, Pak Menteri sudah menyatakan itu. Sebenarnya saya katakan pasti orang sudah bisa menduga semua. Yang masih di balik layar adalah isi pembicaraan dan siapa lagi nama disebutkan si politisi itu jauh lebih menarik juga. Karena pasti tidak sendirian gitu. Enggak sendirian, nggak mungkin sendirian. Dan menurut saya menilai orang ini kayaknya hebat gitu, tapi saya lihat ini nggak hebat nih. Jadi maksud saya ya Pak Ogah betul, masih Pak Ogah betul, bukan mafia yang besar-besar, karena dia tahu. Atau Pak Ogah versi cukup hebat ini sebenarnya. Dan dia tahu, dia memberitahu jalan yang akan dilalui. Jadi itu kan menurut saya ya hanya orang itu kan.
Dia beritahu jalan yang akan dilalui, kan aneh. Ya kalau menurut saya agak beda pendapat sama Pak Gini. Menurut saya orang ini tahu masalah di Freeport. Karena kalau kita lihat perkembangan Freeport ini kan yang namanya Jim Moffitt ini lagi panik. Karena dengan kondisi Freeport kemarin, harga sahamnya turun besar-besaran, sehingga masuk di sana orang terkenal namanya Carl Icahn. Dia beli 8,8% saham Freeport dan dia turunkan direksinya tinggal 11, 2 diantaranya adalah direksi dia. Carl Icahn ini orang yang dikenal sangat aktivis ya, sehingga dia bisa mengubah manajemen, bahkan kalau perlu bisa memecat Jim Moffitt gitu loh kalau kinerja perusahaan tidak cepat naik gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini Jim Moffitt kan harus melakukan sesuatu yang membuat harga sahamnya naik. Nah, dan itu bisa dilakukan antara lain kalau masalah kontrak Freeport ini ada titik terang, pasti langsung lompat naiknya. Ya. Nah, orang ini kelihatannya tahu, karena itu dia kasih angin surga. Pak Ogah yang efektif itu kan yang bisa memberi angin surga pada saat yang tepat. Pak Widya. Politisi sudah pasti soalnya. Bukan begini. Saya susah berkomentar dalam konteks siapanya gitu ya. Kan saya tidak pernah dengar. Jadi ini tadi kan omongan yang. Tetapi at least dia punya pengetahuan yang cukup banyak. Yang jelas mesti harus tahu. Jadi kalau sekarang Jim Moffitt itu grogi begitu kira-kira pada saat awal gitu, dia ngerti kompleksitas daripada permasalahan untuk perpanjangan ini. Ya. Kalau dari kacamata saya memang ini tidak bisa selesai di eksekutif branch, Pak. Betul. Itu clear sekali. Saya sudah katakan berkali-kali karena ada cacat ataupun flaws gitu di dalam hukum kita. Di dalam masalah perpanjangan. Di salah satu sisi Freeport mengatakan saya punya kontrak karya. Kontrak karya itu nilainya sama dengan undang-undang. Tetapi di salah satu sisi kita mengatakan di dalam undang-undang minerba itu bahwa ada waktu penyesuaian. Ya, kontrak karya itu sebelum dia akan menjadi IUPK. Ya, begitu izin kita usaha penambangan khusus. Begitu kita berbicara mengenai perpanjangan, tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang itu yang mengatur, ya kan? Tidak ada untuk perpanjangan tidak ada. Tetapi begitu kita berbicara rezimnya berubah dari kontrak menjadi IUPK diatur oleh undang-undang. Maka saya katakan kepada Pak Menteri di dalam hearing bahwasanya Pak, Anda nggak bisa langsung bikin peraturan pemerintah terus selesai, harus dengan DPR. Betul. Ya, dengan demikian pemahaman terhadap struktur hukum ini penting sekali. Kan tidak mungkin dia mengatakan bahwasannya akan selesai di sini ya buat Pak Jim Moffitt. Ya, kecuali kalau dia ditakut-takutin. Ya kan, kalau gitu saya bisa bilang waktu zaman cerita Unyil itu Pak Ogahnya tidak terlalu pintar, tapi sekarang ini cukup pintar. Kita break dulu saja, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.